Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa kembali di ibadah di minggu hari ini. Mari siapkan hatimu, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat waktu yang indah di mana kami bisa menikmati kemurahan Tuhan, kasih Tuhan hari ini Tuhan. Kami ada di hadirat Tuhan, kami rindu memuji Engkau, meninggikan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Untuk itu kami rindu memberi yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan bisa bekerja dalam hidup kami, baik sidang jemaat yang ada di rumah, bahkan baik kami di tempat ini. Ada lawatan Tuhan mengalir dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, kami akan tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan memuji Tuhan. Karya terbesar, kasih yang terindah dalam hidupku. Haleluya Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Dari awal kita angkat pujian ini, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, oh, hati yang mulia, hanya ku temukan, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, oh, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu, ya Tuhan, yang
Haleluya, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku karya terbesar. Oh, karya terbesar karyamu dalam hidupku. Ya Tuhan, ya Tuhan, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku, lagi katakan, karya terbesar. Oh, karya terbesar. Haleluya, pengorbananmu, pengorbananmu. Oh, Engkaulah harta. Yesus, Yesus, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, mari katakan dengan segenap hatimu, ku kagum hormat, ku kagum, kagum akan Engkau. Oh Tuhan, Tuhan, haleluya. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat, ku kagum. Ya Tuhan, ya Tuhan, ku kagum, ku kagum. Oh, haleluya. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Sembah Tuhan. Mari kita kagum akan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami kagum, kami kagum, kami kagum. Kami kagum akan Engkau. Oh kasih-Mu, Kau terindah, Kau terindah. Na 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 na, na 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 na. Kau pujaan hati kami, Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang mengasihi. Kau tak pernah tinggalkan kami, Kau selalu ada. Oh Tuhan yang ajaib,
Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Tuhan, kami sembah, kami tinggikan. Haleluya, kami rindu dekatmu. Tiaralah ya siaralah wayadaso. Tidak yang dapat menggantikan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau berarti dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang mengerti, Engkau yang memahami setiap keberadaan hidup kami Tuhan. Engkau pujaan hati kami, Engkau yang terbaik. Engkau yang membuat hati kami kagum sampai hari ini Tuhan. Engkau hebat, Engkau terlalu ajaib dalam hidup kami. Engkau besar, rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, na 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 na. Kiara layata kasih kiara lawaya dan siara layas. Sesungguhnya kasih-Mu mengalir dalam hidup kami, tidak pernah berhenti, tidak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Dan kasih-Mu itulah yang membuat hidup kami puas sampai hari ini Tuhan. Kasih-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Setiap hidup kami menjadi berarti di hadapan-Mu Tuhan. Horayata kasih kiara lawaya dasi kiara lawaya dasi. Ya Tuhan, Dia ada bersama dengan Anda, Dia bersama dengan kita semua hari ini. Sebab kerinduan Tuhan bersekutu dengan kita. Dia tinggalkan kekekalan datang ke dunia untuk bersekutu, membangun hubungan dengan kita. Dia cari hati kita, hati yang haus, hati yang rindu akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian sungguh nyata kasih-Nya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Oh. Mari katakan. Seindahnya pelangi. Amin. Secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Hanya Kau yang termegah. Walau badai, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, dan bumi pun bergoncang. Namun Kau kan setia menjagaku,
menjagaku selalu. Katakan sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Walau badai menerjang, haleluya. Walau badai menghadang, haleluya. Dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya lagi katakan sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Kita telah mendengar, telah memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu saya menghimbau pada sidang jemaat Tuhan, kita akan berikan persembahan. Nanti sidang jemaat akan berikan persembahan, dan Tuhan pasti akan memberkati setiap korban sidang jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan kita. Firman Tuhan adalah kebenaran yang menuntun kita hidup lebih baik. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku lagi dari awal katakan ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau
topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Haleluya, haleluya Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta Tuhan, ku tetap cinta. Ini pengakuan kami Tuhan, kami tetap mencintai Engkau Tuhan. Ku tetap cinta. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Oh, ku tetap setia. Haleluya, ku tetap setia. Oh, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan beri dalam hidup kami Tuhan. Oh, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Oh, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama. Terlalu banyak yang Tuhan beri bagiku, terlalu banyak. Haleluya, yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Haleluya. Lagi katakan terlalu banyak Tuhan. Mari renungkan setiap kasih Tuhan. Apa yang Tuhan beri dalam hidup kita, bahkan nyawanya sendiri Dia beri dalam hidup Anda dan saya. Mari lihat lagi salib Yesus, bukti kasih-Nya yang besar dalam setiap kehidupan kita. Oh, ku persembahkan seluruh
biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Lagu ini berkata, ku tetap cinta, ku tetap setia walaupun badai topan. Kita mungkin sangat mudah berkata, aku tetap cinta ketika keadaannya baik-baik saja. Tetapi bagaimana ketika kita di posisi yang seakan-akan tidak ada jalan, tidak ada harapan? Apakah kita masih cinta Tuhan? Apakah kita masih tetap setia berpegang kepada kebenaran firman Tuhan? Dan hari ini kita bisa kembali lagi melihat kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Saya selalu berulang kali katakan sebenarnya setetes darah Yesus sudah cukup menghapus seluruh dosa dunia. Tetapi kenapa dia harus berikan sampai tetes darah terakhir semuanya habis-habisan? Karena dia tidak pernah memberikan bagi Anda dan saya setengah-setengah, semuanya dia berikan. Terlalu banyak, terlalu mahal. Bahkan sampai detik hari ini, Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam hidup kita. Kasih-Nya, berkat-Nya selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hatimu. Kita akan menyambut firman Tuhan. Angkat pujian ini sekali lagi, saya mengundang hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Oh, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu kami masih bisa melayani Engkau Tuhan. Di dalam keadaan seperti ini Tuhan, kasih-Mu masih sungguh nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk keadaan kami yang baik-baik saja Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini semua karena kasih-Mu, cinta-Mu di dalam kehidupan kami yang tak pernah putus-putusnya kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kini saatnya kami akan menceritakan sebagian dari firman-Mu Bapa. Pakai hamba-Mu ini menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap kata-kata yang keluar dari hamba-Mu ini benar-benar merupakan isi hati-Mu sendiri Tuhan. Biarlah apa yang akan di-sharingkan ini menjadi kekuatan bagi kami semua dalam menjalani hari-hari ini Tuhan. Sehingga kami tidak ragu-ragu lagi Tuhan dalam berjalan bersama Engkau. Karena kami tahu bahwa kasih-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tapi Paulus berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan,
kami adalah orang-orang yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan, kami akan siap men-sharingkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, teman-teman jemaat yang ada di rumah. Saya percaya kita semua baik-baik saja. Kasih Kristus tetap menaungi kita semua dimanapun kita berada. Percayalah bahwa love wins. Kasih itu akan menang melebihi segala keadaan. Amin. Corona tidak akan bisa membuat kita terpisah dari kasih Kristus. Tapi melalui corona ini malah kasih Kristus menjadi lebih nyata bahwa perlindungan itu ada bagi setiap kita anak-anaknya. Oke. Hari ini saya diberi tema Knowing God Through His Love, mengenal Tuhan melalui cintanya. Ya, dalam beberapa minggu ke depan kita akan belajar untuk mengenal Tuhan kita. Ya, ada yang nanti mendapat judul mengenal Tuhan melalui kehadirannya, melalui firman-Nya, mengenal Tuhan melalui ciptaannya, melalui kuasanya, kesetiaannya dan lain-lain ya. Karena kenapa kita angkat tema ini? Karena untuk menjadi orang yang percaya kepada firman Tuhan, pertama-tama kita harus percaya kepada Tuhan itu sendiri. Tidak mungkin kita percaya kepada orang yang tidak kita kata-katanya kita percaya tapi orangnya tidak kita percaya. Tapi untuk percaya kepada Tuhan, kita pertama-tama harus mengenal Dia ya. Siapa Tuhan yang kita sembah ya. Seperti ada firman tertulis, umatku binasa karena kurang pengetahuan atau kurang pengenalan akan Tuhan itu sendiri ya. Karena itu kami mengajak saudara-saudara, ayo kita bertumbuh bersama-sama, kita kenal Tuhan kita lagi ya. Kita sudah bicara banyak hal tentang kerajaan Allah ya. Tetapi pertama-tama kita harus kenal dulu siapa rajanya itu sendiri ya. Dalam beberapa minggu ke depan teman-teman juga akan sama-sama kita men-sharingkan ya. Kita akan belajar mengingat-ingat lagi apa sih, sejauh mana sih kita kenal Tuhan yang kita sembah ya. Oke, saya mulai dengan mengenal Tuhan kita melalui kasih-Nya ya. Mari kita buka di Maleakhi 1 ayat 2. Apa yang akan saya bagikan ini adalah sesuatu yang saya dapat dari Pak Doni, dan ketika saya membagikan ini, cerita ini adalah cerita tentang Yakub ya. Cerita ini sangat menggugah hati saya dan sangat setiap kali saya membagikan saya teringat akan kisah ini. Itulah yang membuat saya teringat akan kasih Tuhan. Hal itulah yang ingin saya coba bagikan kepada saudara-saudara hari ini. Ya, Maleakhi 1 ayat 2 berkata begini, Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Jadi di Maleakhi ini Tuhan berkata kepada umatnya, Aku mengasihi kamu, kepada umatnya. Tetapi kemudian umatnya berkata kepada Tuhan, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Dan Tuhan kemudian menjawab, bukankah Esau itu kakak Yakub? Namun aku mengasihi Yakub. Ya, memang ketika kita membaca ayat ini kita mungkin tidak mengerti apa maksud Tuhan ya dengan bukankah Esau itu kakak Yakub, namun aku mengasihi Yakub. Oleh karena itu hari ini saya mengajak yuk kita bersama-sama kita telusuri perjalanan hidup dari Yakub ya. Supaya kita mengerti apa maksud Tuhan. Yakub merupakan gambaran dari seorang yang mencari cinta. Kalau kita bisa merangkum kisah hidup dari Yakub, kisah itu bisa dirangkum dengan satu kata yaitu ciuman ya. Karena pencarian Yakub terbesar adalah untuk mencari sebuah ciuman, mencari sebuah kasih, mencari sebuah penerimaan. Dan sepanjang hidup Yakub ada 7 orang yang pernah dicium atau mencium Yakub. Mari kita telusuri ya. Ya, kalau kita mendengar kisah Yakub,
pasti kita teringat akan seseorang yang didorong oleh keserakahan sehingga menginginkan hak kesulungan ya. Kita ingat mungkin dari sekolah minggu diajar, Yakub menipu papanya, menipu kakaknya untuk merebut hak kesulungan ya. Tetapi mungkin hari ini kita harus perdalam lagi apa yang kita dengar selama ini ya. Apakah Yakub didorong dengan sebegitu serakahnya dia sehingga dia menginginkan mengambil hak kesulungan dan untuk bertentangan dengan kakak dan menipu ayahnya? Benarkah itu? Hari ini mari kita buka di Kejadian 25 ayat 28. Ini adalah sebuah pendahuluan dari kisah Yakub ya dan Esau. Kejadian 25 ayat 28 berkata begini. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka ibunya kasih kepada Yakub ya. Seringkali kita gagal melihat catatan ini sebagai sebuah pendahuluan atas seluruh konflik dari seluruh hidup Yakub. Di sini dikatakan Ishak papanya sayang kepada Esau kakaknya sebab ia suka makan daging buruan. Di sini kita melihat bahwa untuk disayangi kita memerlukan sebuah alasan. Tapi kemudian dikatakan bahwa tapi Ribka kasih kepada Yakub. Ibunya sayang kepada Yakub. Untuk mengasihi kita tidak memerlukan sebuah alasan ya. Kita harus mengasihi siapapun tanpa perlu sebuah alasan ya. Oke. Ternyata Yakub menginginkan hak kesulungan ini bukan karena sebuah ambisi yang besar untuk berkuasa atas Esau. Yakub menginginkan hak kesulungan sebab yang tadi Ishak sayang kepada Esau ya. Dengan kata lain, Yakub hanya ingin dicintai oleh ayahnya. Yakub ingin dikasihi oleh ayahnya sebagai orang nomor satu, bukan orang nomor dua. Karena itu coba perhatikan apa yang menyebabkan Ishak sayang kepada Esau. Karena apa? Karena ia suka makan ya. Kemudian kita buka di Kejadian 25 ayat 29 di ayat berikutnya. Apa yang terjadi? Kejadian 25 ayat 29 berkata begini. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kita lihat Yakub sayang kepada Esau karena dia suka makan. Kemudian di ayat berikutnya dituliskan bahwa Yakub sedang memasak sesuatu ya. Dengan kata lain, dia sedang berusaha untuk disayang oleh papahnya. Kemudian kita loncat di situasi ketika Ishak memberkati Yakub di Kejadian 27 ayat 25 sampai 27. Saya bacakan. Kejadian 27 ayat 25 sampai 27. Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan." Jadi orang pertama ialah Yakub mencium Ishak ayahnya ya. Kemudian kita tahu kisahnya kemudian bahwa akhirnya papanya Ishak tahu bahwa dia ditipu. Kemudian Esau pun kakaknya tahu bahwa dia ditipu. Dengan kata lain, setelah itu terjadi konflik. Nah, pada saat itu sebagai seorang anak Anda bisa bayangkan ketika seorang kakak dan adik berkelahi, seharusnya seorang tua adalah orang yang berdiri di tengah-tengah, bukan? Dan itulah setidak-tidaknya yang diharapkan oleh Yakub pada saat itu. Minimal ayahnya dan ibunya menjadi orang yang menengahi dia dan kakaknya. Akan tetapi ternyata harapannya itu tidak begitu. Hari itu papanya dan ibunya lebih memihak ke ayahnya dan kemudian menyuruh Yakub untuk pergi dari rumah itu. Ibunya menyuruh Yakub untuk pergi ke tempat saudaranya Laban ya. Anda bisa bayangkan betapa sakit hatinya
Yakub pada hari itu. Hari itu dia berhasil mencium Ishak ayahnya, seorang ayah yang tidak pernah dia miliki sebenarnya. Dan saya percaya ciuman Yakub pada Ishak adalah ciuman sebagai suatu tanda untuk keinginan yang dicintai. Akan tetapi ternyata hari itu Yakub harus kecewa, ya, dia harus pergi dari rumah. Dan kemudian berlanjut, selesai melarikan diri dari rumah karena takut akan Esau, Yakub akhirnya pergi ke tempat asal Ribkah ibunya, seperti yang diusulkan oleh ibunya, yaitu pergi untuk ke rumah Laban, saudara ibunya, ya. Dan ketika dia pergi ke tempat Laban, di situ dia bertemu dengan Rahel. Nah, dan begini situasinya di Kejadian 29 ayat 9 sampai 12. Kejadian 29 ayat 9 sampai 12. Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang mengembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur, dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribkah. Maka berlarilah Rahel menceritakan kepada ayahnya. Anda lihat, dalam sekejap saja ketika Yakub bertemu dengan Rahel, saudaranya, dia langsung mencium perempuan itu, dan kemudian dia menangis dengan suara keras. Bisa Anda bayangkan? Saya percaya itu hal yang tidak biasa pada saat itu. Walaupun sampai saat ini pun mungkin tidak biasa, di mana kita bertemu baru kenalan dengan seseorang lawan jenis, kemudian kita langsung mencium serta menangis. Kita artinya apa? Membuka diri kepada orang lain itu sesuatu yang tidak biasa, ya. Anda bayangkan beberapa tahun yang dulu pasti tidak biasa. Dan saya percaya ciuman Yakub kepada Rahel, orang kedua, ialah ciuman yang datang dengan sebuah harapan, ya. Yakub baru kehilangan harapan untuk dicintai oleh ayahnya. Dia pergi, dia bertemu dengan saudaranya Rahel, seseorang yang mau dicium, ya, dan mau mendengar semua keluhannya. Anda bisa bayangkan hari itu Yakub pasti gembira, ya. Dia mencari, tidak dapat, dia ketemu dengan orang wanita yang dia cintai, dan ternyata dia bisa memberikan semuanya. Dia dengan ciuman itu datang dengan sebuah harapan bahwa dia ingin dicintai. Kemudian kita lanjut lagi. Kemudian Yakub bertemu dengan Laban, ayah dari Rahel, di Kejadian 29 ayat 13. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia. Kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan kepada hal ihwalnya kepada Laban. Orang ketiga ialah Laban mencium Yakub, dan ciuman Laban itu adalah ciuman yang datang juga dengan sebuah harapan, ya. Dia baru mengharapkan seorang ayah yang ternyata tidak bisa dia dapatkan. Kemudian dia mendapatkan ciuman dari Laban. Itu bagaikan menemukan sebuah harapan bahwa dia menemukan ayah, ya, seorang ayah yang mungkin selama ini tidak pernah dia bisa miliki, ya. Dan ketika reaksi Laban ketika mengetahui bahwa Yakub hanya seorang pelarian, makin meneguhkan bahwa Laban adalah seseorang yang bisa dipercaya. Di Kejadian 29 ayat 14 berkata begini, lalu kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku. Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Anda lihat betapa perfect keadaan. Yakub baru lari dari rumah, dia tidak bisa mendapatkan cinta. Dia sampai ke sebuah tempat, omnya, dia mendapatkan dua orang, ya, yaitu Rahel dan Laban, ya. Itu kalau sebuah film itu bagaikan sebuah sebuah perfect, keadaan yang perfect. Akan tetapi waktu akhirnya membuktikan sebaliknya. Wanita yang dicintainya Rahel ternyata justru hanya terobsesi dengan persaingan dengan kakaknya Lea dalam memperebutkan cinta daripada Yakub. Anda bayangkan,
Yakub datang dengan sebuah harapan bahwa dia akan mendapatkan cinta dari Rahel. Ternyata di kemudian hari, Rahel lah yang menjadi perongrong cinta daripada Yakub. Rahel hanya sibuk bersaing dengan Lea kakaknya untuk mendapatkan cinta dari Yakub. Itu seperti sebuah kutukan ya. Dan juga kemudian lebih parah lagi, sang ayah mertua ya, Laban yang diharapkan menjadi pengganti cinta dari seorang ayah yang tidak pernah dimiliki dia, ternyata hanya memandang dia menjadi seperti salah satu orang upahan ya. Anda tahu, jangankan sebagai seorang menantu, apalagi seorang anak, selama saat dia tinggal di tempat Laban, mereka saling menipu kalau kita baca lebih detailnya. Jadi Yakub akhirnya kecewa. Dia mengharapkan seorang istri yang bisa mengisi kekosongan hatinya, dan seorang paman yang bisa mengisi hatinya akan seorang cinta seorang ayah. Ternyata dia harus berakhir kecewa, dan dia kemudian memutuskan setelah 20 tahun untuk pergi dari rumah Laban. Nah, kemudian ketika dia mau pergi dari rumah Laban, dia memutuskan untuk kembali ke rumahnya dan bertemu dengan Esau, kakaknya kembali. Nah, kita buka di Kejadian 33 ayat 3 dan 4. Inilah yang terjadi ketika Yakub bertemu dengan Esau. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Anda bisa bayangkan, Esau selama ini Yakub takut kepada Esau karena dia pernah menipu ya. Setelah 20 tahun lari, akhirnya dia memutuskan untuk kembali bertemu dengan seorang kakak yang dia takuti, yang selama ini dia lari. Dan dia mungkin hari itu berharap, waduh, mungkin saya akan diapakan oleh kakak saya. Akan ternyata yang terjadi sebaliknya. Ketika Esau mendapatkan dia, Esau berlari mendapatkan dia, mendekap dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Jadi orang keempat ialah Esau. Esau mencium Yakub. Esau adalah orang keempat. Dan saya percaya ciuman Esau kepada Yakub hari itu adalah ciuman untuk sebuah perdamaian, ciuman untuk sebuah persahabatan. Kalau Anda bayangkan di sebuah film ya, bagaimana mereka bertemu, itu seperti anti klimaks ya. Dan kemudian Esau mengajak Yakub untuk menuju Seir, pulang ke Seir bersama-sama. Tetapi kemudian apa yang terjadi di Kejadian 33 ayat 16 sampai 17? Kejadian 33 ayat 16 sampai 17. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot lalu mendirikan rumah. Anda bayangkan ketika mereka sudah lama tidak bertemu, mereka bertemu ternyata Esau mengasihi Yakub. Akan tetapi hari itu Yakub membohongi Esau untuk kedua kalinya. Esau mengajak mereka untuk pulang ke Seir. Yakub bilang, kamu pergi duluan, nanti saya nyusul. Tapi ternyata kemudian dia tidak nyusul. Dia malah pergi ke Sukot, ke tempat lain. Saya percaya hari itu Yakub tidak menyimpan kemarahan kepada Esau. Tapi Yakub lupa. Yakub menyimpan sebuah ketakutan dari Esau. Kemarahan dan ketakutan itu adalah dua hal yang merusak sebuah hubungan. Ya, Anda bayangkan dia mencari dari papanya, dia tidak bisa dapat. Kemudian dia pergi ke tempat omnya, dia dapat. Tapi kemudian dia kecewa oleh omnya, oleh istrinya. Dia balik lagi ke rumahnya, dia mendapatkan lagi. Tapi hari itu Yakub lah yang mengecewakan. Sungguh tragis bukan? Kemudian kita lanjut lagi. Anda tahu Yakub memiliki 12 anak, dan anak yang paling dikasihinya adalah Yusuf. Kita tahu semua kisah Yusuf, bagaimana karena dia paling dikasihi, maka saudaranya itu menjual dia ya, menjual dia, dan kemudian Yakub diberitahu bahwa Yusuf telah meninggal, dan Yakub percaya. Tapi kemudian singkat cerita, kemudian mereka bertemu lagi ketika terjadi kelaparan. Yakub akhirnya bertemu kembali dengan anaknya Yusuf, yang anak yang paling dikasihinya. Tapi
pada hari itu Yakub tidak hanya bertemu dengan Yusuf. Yakub bertemu juga dengan Manasye dan Efraim, yaitu anak dari Yusuf. Dan kita lihat di Kejadian 48 ayat 9 sampai 10. Jawab Yusuf kepada ayahnya, "Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini." Maka kata Yakub, "Dekatkanlah mereka kepadaku supaya kau berkati mereka." Adapun mata Israel telah kabur karena tuannya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Orang kelima dan keenam ialah orang yang dicium oleh Yakub, yaitu Manasye dan Efraim, anak Yusuf. Dan saya percaya ciuman Yakub kepada Manasye dan Efraim adalah ciuman yang datang sebagai sebuah tanda penyesalan. Kenapa penyesalan? Karena selama ini Yakub begitu percaya dengan anak-anaknya sehingga percaya bahwa kata mereka anak Yusuf sudah meninggal, ya. Dia tidak pernah ngecek sekalipun. Dan dari mana saya tahu Yakub menyesal? Ciuman ini sebagai sebuah penyesalan, yaitu begini, ada dua hal. Yang pertama, ketika seorang kakek akan meninggal, pertama-tama di dalam adat Yahudi, maka dia akan memanggil anak-anaknya dulu dan memberkati mereka. Tetapi kita lihat di dalam kisah ini, Yakub tidak memanggil anak-anaknya dulu, tapi dia memanggil Manasye dan Efraim, kedua cucunya yang tidak pernah dia ketemuinya. Itu yang pertama, alasan yang pertama. Alasan yang kedua ialah seharusnya seorang anak atau seorang cuculah yang mencium seorang kakek. Itu sama seperti bagaimana Yakub mencium ayahnya. Akan tetapi di kisah ini malah seorang kakeklah, Yakublah yang mencium Manasye dan Efraim. Oleh sebab itu saya percaya ini ciuman Yakub kepada Manasye dan Efraim adalah sebuah ciuman yang datang sebagai sebuah tanda penyesalan, ya. Itu adalah orang yang kelima dan keenam. Kemudian kita lanjut lagi. Setelah itu di Kejadian 49 ayat 33 dan Kejadian 50 ayat 1. Kejadian 49 ayat 33 dan 50 ayat 1 berkata begini. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Kejadian 50 ayat 1 berkata begini. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya serta menangisi dan menciumi dia. Orang ketujuh atau orang terakhir yang mencium Yakub ialah Yusuf. Dan saya percaya ciuman Yusuf kepada Yakub ialah ciuman sebagai tanda untuk sebuah cinta yang terlambat, ya. Anda tahu Yusuf mencintai Yakub dan Yakub pun mencintai Yusuf. Akan tetapi ironisnya selama hidup Yakub sibuk mengejar sebuah cinta, sebuah ciuman, sebuah kasih, ya, sebuah penerimaan, sebuah kenangan masa lalu sehingga dia menelantarkan orang yang betul-betul mencintai dirinya. Tragis bukan? Sering kita mencintai orang tapi sudah terlambat, ya. Saya membawa ini, saya teringat akan papa, ya. Ya. Selama hidup mungkin saya banyak cuek dengan dia, ya. Tapi ketika dia tiada, di situ baru saya tahu bahwa saya mencintai. Teman-teman, kasihilah orang yang kita kasihi selama dia masih hidup. Karena ketika dia sudah tidak ada, apapun yang kau berikan, kubur yang terbaik pun tidak akan berarti apa-apa, ya. Jangan menjadi seperti Yusuf untuk mencintai dengan cinta yang terlambat, ya. Anda tahu sampai mati di dalam catatan Alkitab, Yakub tidak pernah mencium Yusuf, tapi hanya Yusuflah yang mencium Yakub. Dan itu ketika Yakub sudah meninggal. Dan seringkali kita menemukan cinta yang terlambat, bukan? Cintailah
orang yang kita cintai ketika dia masih hidup. Saya ulang lagi ya. Yakub mencintai Ishak untuk sebuah keinginan dicintai. Itu berakhir mengecewakan. Kemudian Yakub mencium Rahel dan Yakub dicium oleh Laban. Kedua-duanya datang dengan sebuah harapan, tapi ternyata kedua-duanya itu pun mengecewakan. Kemudian Esau mencium Yakub untuk sebuah persahabatan, perdamaian, tetapi kali ini Yakub yang mengecewakan. Yakub mencium Efraim dan Manasya sebagai sebuah tanda penyesalan. Kemudian Yakub dicium oleh Yusuf untuk sebuah cinta yang terlambat. Dari semua orang yang pernah mencium dan dicium oleh Yakub, ironisnya tidak pernah ada satu orang pun yang berkata bahwa aku mengasihi Yakub. Hanya ada satu orang yang pernah berkata, I love Jacob, aku mengasihi Yakub. Siapa itu? Itu adalah Allah sendiri. Ayat yang kita baca tadi di Maleakhi 1 ayat 2 dan kemudian di Roma 9 ayat 13. Ya. Yakub dalam hidupnya sibuk mencari dan mencari. Tapi dia tidak pernah mendapatkannya. Dia bertemu dengan Tuhan tapi gagal melihat akan kebaikan Tuhan. Gagal mendengar teriakan dari surga, I love you. Dibutakan oleh persoalan, ditulikan oleh kegaduhan, keadaan sekitar, mencari berkat, kehilangan berkat, tapi tidak pernah menemukan kasih. Sangat ironis. Menemukan Tuhan, percaya kepada Tuhan, tapi tidak pernah bertemu dengan kasih-Nya. Anda ingat kisah anak yang hilang? Anak yang bungsu adalah orang yang terhilang di luar sana. Tapi anak sulung adalah orang-orang yang ada di dalam rumah bapaknya. Seperti Anda dan saya, tapi adalah orang yang terhilang, orang yang tidak sadar bahwa dikasihi. Hari ini menjadi pertanyaan saya, sudahkah Anda dan saya bertemu dengan kasih Tuhan? Anda tahu, untuk memiliki sebuah pengharapan, kita harus percaya kepada orang itu. Untuk percaya, kita harus tahu bahwa kita dikasihi. Kita tidak mungkin mempercayai orang yang kita tahu tidak mengasihi kita, ya. Ada seorang pernah berkata begini, ketika kita tidak mengerti akan jalan-jalannya Tuhan, ya, kita harus belajar percaya kepada hatinya Tuhan, ya. Banyak orang berkata, Tuhan, kenapa kejadianku ini sangat parah, kenapa COVID merenggut semua yang kita miliki, kenapa ini, kenapa itu. Saudara-saudara, ketika kita tidak mengerti akan rencana Tuhan, percayalah kepada hatinya bahwa hatinya adalah Allah itu kasih, ya. Kasih itulah yang membuat Anda dan saya tetap bertahan sampai hari ini, tetap mempunyai pengharapan. Kita pergi menginjil karena kita mau mengabarkan akan ada kasih Tuhan yang mengasihi mereka juga. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata begini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau Anda masih merasa takut, berarti Anda tidak percaya akan kasih-Nya Tuhan. Tapi ketika Anda percaya akan kasih-Nya Tuhan, maka ketakutan pun itu akan lenyap. Amin. Di dalam doaku, dengan penuh penyembahan, kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu, Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan
Saudara, kita tidak bisa membagikan apa yang tidak kita miliki. Kita hanya bisa membagikan kepada orang lain apa yang kita miliki. Bagaimana kita mau mengabarkan, kita mau memberitahu ke orang akan kasih Tuhan, kalau kita sendiri tidak merasa dikasihi. Hari ini saya berharap apa yang saya bagikan ini mengingatkan kita kembali. Jadi apa maksud Tuhan dengan berkata, aku mengasihi Yakub. Bukankah Esau itu kakak Yakub, tapi aku mengasihi Yakub. Itu mengingatkan bahwa saya dan Anda lah Yakub-Yakub di dalam dunia ini. Kita sibuk untuk mencari cinta, kita mencari sesuatu yang sebenarnya Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita adalah orang-orang yang dikasihi, yang harusnya pergi keluar. Kita harus pergi mengabarkan kasih cinta Yesus untuk orang-orang yang terhilang, orang-orang yang tidak punya harapan. Kita kabarkan kepada mereka bahwa Allah mengasihi mereka juga. Berhenti mencari cinta, tapi kita harus sadar bahwa kita dicintai dan kita bagikan cinta yang kita miliki itu dengan orang lain. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan. Karena kasih itulah yang membuat Yesus mau datang ke dunia dan mati bagi kita semua, ya, supaya Anda dan saya bisa masuk ke dalam sebuah perjanjian dan bisa menerima semua janji-janji. Haleluya. Mari kita persiapkan diri kita. Jalan penuh penyembah, kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Haleluya Yesus. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Saudara, mari kita angkat roti tinggi-tinggi dengan tangan kanan dan dengarlah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini yang adalah lambang dari tubuh Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita angkat anggur tinggi-tinggi dengan tangan kanan. Dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum anggur ini yang adalah lambang dari darah Yesus yang telah menyucikan dosa-dosa kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya.
Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu rindu. Dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang telah kami dengar Tuhan. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami dalam berjalan hari-hari ke depan Tuhan. Kasih-Mu, pertolongan-Mu di masa lalu menjadi kekuatan kami untuk berjalan ke masa depan kami Tuhan. Karena kami berharap kepada Allah yang tetap, Allah yang tidak pernah berubah sedikit pun Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Biarlah Tuhan pakai kami Tuhan menjadi orang-orang yang bisa membagikan kasih yang kami miliki, yang kami dapat dari Engkau kepada orang lain di luar sana Tuhan, yang selagi membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, manusia dunia ini lapar akan sebuah kasih Tuhan yang mereka tidak bisa dapat dari tempat lain, karena Engkau adalah kasih Tuhan. Mereka tidak akan bisa mendapatkan dari tempat lain. Semua Tuhan, kesenangan duniawi itu hanyalah semu Tuhan. Ketika kami berusaha menyenangkan hidup kami, diri kami dengan hal itu bukan membuat kami puas Tuhan, malah membuat kami ingin lebih lagi Tuhan. Tapi kasih-Mu membuat kami merasa cukup Tuhan. Kami merasa kasih-Mu cukup lebih dari segala-galanya. Cukup untuk membuat kami berjalan Tuhan. Cukup untuk membuat hidup kami berarti Tuhan. Cukup untuk membuat kami bisa menemukan tujuan hidup kami. Cukup untuk kami menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang di rumah. Kami tahu Tuhan, kami tahu bahwa Engkau bukan hanya seorang Allah yang mendengar, tapi Engkau adalah seorang Allah yang menjawab setiap doa dari anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki memiliki Allah yang mengasihi kami lebih hingga mau mati untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap masalah anak-Mu Tuhan di rumah yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang tertutup jalan Tuhan Engkau buka jalan Tuhan, yang mungkin dalam masalah ekonomi Tuhan Engkau tolong Tuhan. Engkau adalah Allah yang menyediakan Tuhan. Kami tahu kasih-Mu cukup Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu ini saat ini Tuhan, yang mungkin sedang berhadapan dengan dengan meja tanpa makanan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati mereka juga Tuhan, sebagaimana Engkau memberkati kami Tuhan. Biarlah Tuhan iman kami semakin bertumbuh Tuhan. Keadaan ini Tuhan akan membuat kami semakin terbang, semakin kami percaya akan kasih-Mu, bahwa kami bukan hanya dengar orang lain Tuhan, tapi kami benar-benar mengalami akan kasih-Mu Tuhan. Itu yang akan kami beritakan, itu yang akan kami saksikan kepada orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong bangsa negara kami Tuhan. Kami ada di sini Tuhan, kami tahu bukan secara kebetulan, tapi biarlah kami menjadi tiang-tiang pendoa bagi gereja, negara kami juga Tuhan. Kami mau berdoa bagi pemerintah yang ada, Jokowi dan jajarannya sampai ke bawah Tuhan. Biarlah dengan kejadian ini Tuhan, kami semua bisa tidak hanya menengok ke kiri kanan, tapi bisa menengok ke atas kepada Engkau Tuhan, bahwa ternyata ada Engkau yang maha kuasa Tuhan. Segala masalah hanya Engkau yang bisa tolong kami Tuhan. Tolong Tuhan pemimpin kami menjadi orang yang takut akan Engkau Tuhan, orang yang mengenal Engkau, dan terlebih lagi Tuhan, dia orang yang bisa mereka menjadi orang yang dapat menerima kasih-Mu juga secara sadar Tuhan, dan membagikannya kepada orang lain Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, mari kita angkat tangan dan terimalah dalam damai sejahtera berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.